Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Arti yang pertama, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di antara manusia ini adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama. Di ayat yang kedua saya bacakan tadi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi orang yang berilmu dan beriman itu diangkat derajatnya tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berilmu, biar orangnya datang dari hutan sana, maaf nih, mungkin warna kulitnya hitam, ya, hidungnya mancung ke dalam, kemudian ketampanannya mungkin sederhana saja. Ketika dia berilmu pengetahuan, derajatnya diangkat oleh Allah, semua orang sungkem sama dia. Betul? Itu dua ayat sebagai memotivasi kepada kalian para tulabul ilm, para penuntut ilmu ini, yang mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan oleh Allah di dalam bertolabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak santri, apa kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria, lancar sekolah, mungkin hafalan masuk surga sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah membuka secara resmi pendidikan awal di pertengahan tahun 2020 ini. Apalagi kemarin kita sedang mengalami karantina lockdown selama 3 bulan kurang lebih karena wabah corona. Maka hari ini kuliah perdana sudah kita buka kembali secara formal sampai selamanya. Mudah-mudahan tidak ada lagi penutupan berkumpul atau orang belajar secara rame-rame. Insyaallah sebagai pembuka pendidikan kita tahap awal di pertengahan tahun 2020 ini akan dipimpin oleh Ustadz Roni Hidayat LCMA. Beliau adalah dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bidang studi tafsir Al-Quran dan juga hadis. Insyaallah beliau menjadi bagian dari keluarga besar An-Naba Center Indonesia, yang pada kesempatan ini mata pelajaran yang akan beliau sampaikan atau maddah adalah tentang hakikat ilmu, keutamaannya dan hal yang berkaitan dengan ilmu. Dengan mengucapkan basmalah, kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembukaan pembelajaran tahap pertama di bulan ini, kita serahkan kepada Ustadz Roni Hidayat LCMA. Dan selamat kalian mengikuti pembelajaran beliau. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Itulah bedanya orang yang dari Samosir dengan orang yang dari Pariaman, Paris. Paris itu kepanjangannya adalah Pariaman sekitarnya. Kalau Samosir, bicaranya bub keras ya. Kalau ini lembut aja. Sebentar lagi tidur kalian. Baiklah. Tak bisa. Kenapa kok lembut Pak tuh bicara? Kenapa bisa lembut? Kekenyangan. Makan banyak betul tadi. Baru sampai datang dikasih makan. Ikan 1. Biasanya kalau di rumah ikannya setengah. Di sini 1. Baiklah. Mahasiswa sekalian, ini pertemuan perdana kita. Saya nanti insya Allah kita akan lanjut dengan materi-materi yang sesuai dengan kampus. Saya bikin tim itu terdiri dari 6 yang sudah disebutkan tadi sama Ustadz Nababan. Dan 6 orang. Rata-rata doktor. Doktor itu apa tuh? S1, S2, S3. Ada S4, tidak ada S4. Sampai S3 aja. Itu udah doktor. Kalaupun belum doktor, kandidat doktor. Nah, saya hampir lagi, sedikit lagi. Kalau udah selesai. Udah. Yang diajar adalah para mu'allaf. Oh, berarti yang diajar tinggi-tinggi nanti itu Pak ajarannya. Kan doktor dia tuh, ilmunya tinggi-tinggi. Tidak. Saya minta beliau ngajar dari dasar. Akidahnya akidah dasar, fikihnya fikih dasar, adab dan akhlaknya adab dan akhlak dasar, bahasa Arabnya bahasa Arab dasar, semuanya dasar. Ada nanti akidah 1, dicau 1, akidah 2, akidah 3, akidah 4. Adab 1, adab 2, adab 3, adab 4. Rencananya ini kita bikin 3 tahun. 3 tahun tamat, insya Allah kalian semuanya dah siap untuk menjadi da'i, da'iyah, mubalik, mubalighah, orang hebat, orang pintar, orang apa lagi? Gitu. Orang Masya Allah. Baik, hadirin sekalian, tadi kan sudah diperkenalkan saya ya, kan tak perlu perkenalkan lagi. Sebenarnya saya yang kepengen kenal sama kalian. Tapi karena di shooting tak mungkin kita perkenalkan. Habis waktu saya. Ini dari tadi udah terbuka dari tadi. Nganggur aja dia. Bagus belajar ini nanti ya. Nanti kalau udah selesai shooting baru kita nanti perkenalan ya nak. Kan kita 2 sesi hari ini. Sesi pertama ini. Sesi kedua nanti habis sholat asar. Ada yang kepengen cabut? Nggak ada. Pengen cabut, tidur aja dia nanti. Ya. Baiklah. Baik, pertama pelajarannya apa? Hakikat ilmu, keutamaan ilmu dalam berkaitan ilmu. Masya Allah, masih semangat ya? Luar. Baik, keutamaan ilmu. Tadi ayatnya sudah disampaikan sama Ustadz Nababan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Apa tuh ayatnya itu? Pintar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang yang beriman dan berilmu di antara kamu beberapa derajat dibandingkan orang yang tidak beriman dan berilmu. Ada 2 di sini syaratnya. Kalau kepengen derajatnya tinggi, yang pertama apa? Beriman. Yang kedua apa? Berilmu. Beriman sudah? Sudah. Kalian kan sudah mu'allafah ya kan? Sudah beriman. Berilmu? Sedikit lagi. Sedikit lagi dalam keadaan proses. Kalau orang, coba lihat. Dia jauh-jauh aja melihat. Mana yang berilmu? Saya atau kalian? Terus di mana duduk saya? Depan. Kalau nanti kalian berilmu, di mana kalian duduk? Depan juga. Betul kan?
Sekarang duduknya di mana? Di belakang. Kenapa di belakang? Maaf. Kalau orang tua yang nelpon harus kita kan. Itu lebih dari presiden. Presiden nelpon saya enggak saya angkat. Kenapa? Karena dia nggak tahu nomor saya. Coba kalau dia tahu pasti saya angkat, ya kan? Dia nggak tahu nomor saya. Baiklah, lanjut ya. Jadi kalau orang berilmu itu insya Allah akan tinggi derajatnya dibandingkan orang yang tidak berilmu. Ibnu Abbas berkata, para ulama memiliki derajat-derajat di atas orang-orang yang beriman dengan 700 derajat di antara 2 derajat selama perjalanan 500 tahun. Itu kata Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas berkata, jadi orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya 700 derajat ketimbang orang tidak yang beriman dan berilmu. Dan tahukah satu derajatnya berapa? 500 tahun. Itu di mana nanti itu? Di akhirat. Di akhirat berarti misalnya nih, orang yang punya ilmu masuk surga juga, tapi surganya yang paling rendah. Sementara orang yang punya ilmu surganya paling mana? Tinggi yang 700. Pernah kalian melihat gedung 700 tingkat? Tidak ada. Itu di akhirat nanti. Kalau di dunia udah kelihatan. Yang menjadi presiden yang berilmu atau tak berilmu? Berilmu. Menjadi menteri, gubernur, berilmu. Ada yang tamat SD jadi menteri atau segala macam? Tidak ada orang yang berilmu. Jadi kalau kepengen merubah nasib harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Kalau tak berilmu tak bisa. Tak bisa. Harus kalau kepengen merubah nasib harus pengen jadi memimpin, pengen jadi apa aja harus dengan ilmu. Apa hadis Nabi itu bilang? Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau kepengen hidup senang di dunia dengan ilmu. Contoh kemarin, contoh dekat aja lah, contoh dekat. Ketika lockdown kemarin selama 3 bulan kurang ya kan, selama berapa? 3 bulan lebih atau rata-rata 3 bulan. Itu orang yang jualan di pasar, bukan saya mengatakan orang jualan pasar tidak berilmu ya. Rata-rata jualan di pasar, yang biasa jualan mereka hanya jualan apa? Jualan namanya itu apa? Ya istilahnya jualan manual gitu. Jualan datang ke pasar, orang beli di pasar kan gitu kan manual tuh. Itu lockdown, selama lockdown pasar tertutup tidak bisa ngapa-ngapain mereka. Ngapain mereka cari ekonomi, untuk mencari duit, betul? Orang tak datang pasar. Tapi orang yang punya ilmu sedikit mengerti mereka tentang internet, dijualnya tahu. Di mana? Di online. Di fotonya tuh, tek katanya kan. Dibeli sama orang. Kaya juga dia, betul? Selama lockdown kemarin yang paling kaya siapa? Orang yang jual pulsa, yang jual kuota internet, betul? Rata-rata saya dulu kuota internet itu sebulan hanya 49.000. Sekarang pas ketika lockdown hampir 200.000. Bayangkan 200.000 sebulan. Mahal nggak tuh? Kalau dibelikan baju, terbeli 4 baju itu mana? Iya, harga 50.000. Apalagi kalau baju I Love You Jakarta Monas, 15.000 satu cuman. 30 tuh yang enggak sedang itu, yang 15.000 aja, 53 ya kan. Itu yang punya ilmu tuh, pakai apa dia? Pakai HP. Jangankan itu, yang contoh saya lagi, gini. Ustadz juga kena lockdown sebenarnya, betul. Saya pas ketika Ramadan harusnya ceramah sehari itu bisa 5 tempat biasanya nih kalau tidak corona nih, 5 tempat, paling kurang 3 lah. Subuh, zuhur, nanti tarawih. Paling kurang 3 itu kan. Kalau 5 itu nanti tambah apa? Tambah duhanya, tambah sebelum berbukanya. Iftar kan begitu tuh 5 kadang. Kadang paling kurang 3. Selama Ramadan hilang. Habis. Orang tak ada cara datang ke masjid, betul tak? Orang tak berani mengadakan buka puasa bersama, betul? Tapi orang yang berilmu tak dicari sama orang. Telepon datang. Ustaz, ya bisa Ustaz ngasih pengajian kita. Bagaimana caranya? Pakai Zoom Ustaz. Oh,
Jauh-jauh ceramah pakai Zoom. Biasanya kita ceramah hanya sekitar Jakarta, tapi ceramahnya sekarang di mana? Australia. Oh, mantap kan ceramah Australia. Pakai bahasa Inggris Ustaz? Enggak, bahasa Minang. Karena yang dengarnya orang Minang juga di Australia. Lihatlah di YouTube, ada tuh. Ustaz Roni Hidayat ceramah di Australia, ada tuh. Ya. Ceramah di Australia, ceramah di Jepang, ceramah di Selandia Baru. Hebat kan? Masuk-masuk luar negeri kita ceramah. Itu gara-gara lockdown. Bisa ceramah jauh-jauh. Betul? Jadi itu orang berilmu kemanapun dicari. Pak Ustadz, Pak, lama betul Pak menjelaskan ini, cepat aja lah. Lanjut. Kemudian surah apa deh? Sesungguhnya orang yang takut, itu yang disebutkan tadi. Innama yakshallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama, orang yang berilmu, orang yang tahu Allah. Kalau tak tahu Allah, tak ada dia takut. Hidup kita ini, betul kan? Kita hidup siapa yang ciptakan? Allah. Betul Allah? Iya, Allah yang menciptakan kita. Terus agar kita ini tahu diri, tahu untung, tahu diuntung, tahu diri kita, agar kita tidak sombong, agar kita tidak congkak segala macam. Maka kita harus tahu bahwa yang menciptakan kita adalah Allah. Kalau Allah ambil aja sedikit, mati kamu, tak bisa berbuat apa-apa, betul kan? Dikasih sama Allah sedikit corona, betul corona? Corona itu tampak tak? Ada tampak kan? Kasih sedikit, masuklah corona gitu, langsung tak bisa ngapa-ngapain, betul kan? Tak bisa ngapa-ngapain, diam semua orang. Siapa yang ngasih tahu tuh? Allah kan? Hebat Allah tuh. Menciptakan corona siapa? Allah. Bahannya itu Allah menciptakan tuh. Virus itu kan ada. Cuman dia otak-atik dengan orang. Itu kan orang otak-atik kan. Dia otak-atik. Awalnya itu katanya kan ilmu saya tak tahu juga. Makanya saya agak awam juga mesti mau kedokteran itu kan. Ilmu virus-virus itu. Ilmu itu sebenarnya virus corona itu kan adanya di mana? Di kelelawar. Di mana? Dia ambil virus di kelelawar itu di otak-atik sama orang. Dia ganas virus itu akhirnya. Sebenarnya virus itu tak ganas. Dia memindah dari kelelawar ke kelelawar. Kelelawar itu beringus nggak dia? Ada ingusnya kelelawar. Iya kan? Nah, orang yang kena corona itu sesak nafasnya karena banyak ingusnya kan? Nah, itu. Sebenarnya itu di kelelawar butuh kelelawar untuk hidup tuh. Datang ke Indonesia, datang ke orang manusia ini mati orang gara-gara itu. Betul? Itu Allah yang menciptakan. Makanya kita takut kepada Allah. Sedikit aja dikasih sama Allah, heboh kita. Betul nggak? Nah, tuh. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ilmu bukanlah dengan banyaknya riwayat. Namun ilmu adalah banyak rasa takut kepada Allah. Ini tentang hadis nih. Hadis itu bukan banyak ngafal. Terus. Bukan banyak. Bagus hafal Quran, mantap. Hafal hadis hebat. Betul kan? Itu ilmu yang tentang takut kepada Allah nih. Maksudnya ilmu-ilmu dunia ini. Nanti ilmu itu kan terbagi dua. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Ilmu dunia adalah ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Itu ilmu hebat tuh. Tapi ada orang ilmu akhirat. Kalau ilmu dunia, ilmu yang cetek bengek segala macam. Ini segala macam. Akhirnya dia takut sama Allah loh. Yang begitu tuh. Itu namanya ilmu banyak riwayat. Dia banyak hafal-hafal syair. Betul kalau orang Arab dulu hafal syair, gaya-gayaan, gitu kan? Puisi-puisi, gitu kan? Itu ilmu yang tidak membuat takut, kecuali kalau itu membuat takut kepada Allah. Tak apa-apa, pelajarilah. Tapi kalau tidak membuat takut kepada Allah, hanya ngabisin umur aja. Contohnya sekarang, orang heran sini. Sekarang tuh orang heran kita ngelihat. Apa yang heran itu? Sesuatu yang penting tak dianggap penting, sesuatu yang tak penting dianggap penting. Terbalik-balik hidup tuh, songsang kepala tuh. Hanya songsang kepala. Sekarang di TV itu sudah ada siaran televisi, itu namanya komentator game. Namanya gamers. Komentator game. Apalah guna game itu tuh?
Itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun dia belajar itu. Habis usianya untuk belajar game. Membunuh musuh yang tak mati-mati. Mati hari ini, besok ada lagi musuhnya. Habis waktu itu. Apakah itu penting loh? Tapi dianggap penting sama anak muda sekarang. Itu kan? Cuma ilmu baju, ilmu fashion namanya. Ilmu apa? Ini kan tidak penting betul. Yang penting tertutup aurat, selesai masalah. Berapa harganya pun tak ada masalah. Itu kan? Kalian tahu berapa harga baju saya ini? Jangan kalian lihat berapa harganya. Yang penting saya berbaju. Kecuali saya tak berbaju. Ya kan? Ini kan tak penting betul ya kan? Yang penting kita tak kepanasan, tak kedinginan. Ini kan? Apa lagi ilmu fashion? Ilmu makan. Memakan. Apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya itu susah betul tuh. Apa yang dimasuk dalam mulut, yang penting dah makan, dah kenyang dah kan. Ini tidak sibuk betul makan itu dihiasi. Harusnya, coba bayangkan. Harusnya yang dimasak ayam-ayam juga. Daging-daging juga. Tapi kalau dah dihiasi, ayam yang satu potong hanya harga 5.000, jadi 500.000. Itu apa namanya itu? Kalau bisa minum kopi ini saya bilang. Kalau laki-laki ini kan minum kopi itu ya. Kalau bisa minum kopi harga hanya 2.500 yang seset tuh kan. Kan kopi-kopi juga tuh. Kenapa harus beli kopi yang harga 70.000? Kan sakit kepalanya tuh orang. Konsang apalah. Serah dia aja lah. Ilmu yang tak penting dipelajari itu namanya itu. Ilmu apa? Ilmu yang tak penting dipelajari. Ilmu yang penting dipelajari itu adalah ilmu takut kepada Allah. Sebab orang pada masa corona ini banyak mati orang. Banyak mati orang. Mati orang. Saya di kompleks saya itu 16 berapa? 16 rumah. Kecil kompleks. 16 rumah. Klaster Kenari namanya. Kompleks kecil. Awalnya meninggal Bapak A7. Hari Kamis. Hari Ahad meninggal lagi bapak yang tinggal di A15. Dalam waktu 3 hari 2 orang meninggal. Masya Allah. Di RT saya itu, dalam waktu 3 hari itu 4 orang meninggal. Di RT saya kan satu RT ya. 4 dalam waktu 3 hari berapa orang meninggal? 4 orang meninggal. Di satu RW, jangan dihitung lagi. Saya pas melihat kuburan yang banyak itu, dalam waktu 15 hari, sekitar 60 orang meninggal. 60 orang meninggal. Dalam waktu berapa? 15 hari. Itu bukan karena corona. Karena meninggal biasa aja. Bukan karena itu, bukan untuk kuburan corona. Terus saya pikir-pikir sendiri. Kenapa kok banyak orang meninggal ini? Stres, sakit kepala karena COVID. Dia meninggal bukan karena COVID. Tapi karena ekonomi. Tak ada duit, mikir-mikir stres. Pecah kepala pembuluh darah, mati. Tapi kalau orang berilmu insya Allah tidak sepecah itu kepalanya. Sakit kepalanya mikir. Yang dipikirkan itu bukan makan sekarang. Tapi yang pikir itu apa? Kalau kalian mungkin tak terasa. Kalian masih muda-muda kalian baru. Yang kalau sudah menikah punya anak yang dipikirkan itu apa? Cicilan rumah. Cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, listrik, anak. Anak sekolah. Dia tak sekolah di rumah, udah susah ngajarin anak di rumah, biaya FCP-nya tetapnya jalan. Kan sakit kepala tuh. Mati aja dia lagi. Kemana cerita kita tuh? Saya kalau ngajar kemana-mana perginya. Apa sih ada? Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah pahamkan dia tentang agama. Mayuridillahi bihi khairan falyufaqihu fid din. Orang yang kalau Allah ingin kebaikan untuk dia, tanda orang nanti baik, gimana dia? Paham agama. Tapi kalau dia tak paham agama, berarti dia bukan jadi orang baik nanti. Jadi orang sombong dia tuh segala macam. Indonesia ini kira-kira menurut kalian kekurangan orang berilmu atau kekurangan orang yang beriman? Kalau berilmu udah banyak enggak? Profesor banyak Indonesia ini, betul? Nah, banyak profesor, doktor dah banyak Indonesia. Tapi gimana Indonesia ini? Apakah baik? Ternyata ada juga orang yang berilmu tapi tak beriman, perusak dia. Betul?
Kalau orang yang tidak berilmu, petani yang tidak berilmu, ketika dia tebang buka lahan, dia tebang pohon hanya beberapa pohon berapa saja. Kenapa? Tangan dia nebang pakai tangan, tuh pakai tangan. Berapalah sehari kuat untuk nebang, betul? Tapi kalau orang berilmu didatangkannya traktor, sensor namanya, di bomnya, wah, habis semuanya. Dalam waktu sehari habis sekian hektar, betul? Itu yang habisin itu orang berilmu atau orang yang tak berilmu? Orang yang berilmu, tapi tak beriman. Makanya ini disebutkan, siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah pahamkan dia agama. Kalau dia paham agama, insya Allah baik hidupnya. Tapi kalau tak paham agama, tak baik hidupnya. Nah, kalian udah capek? Serius? Karena kalau udah capek kita tidur aja lagi. Masih. Keutamaan ilmu. Apa keutamaan ilmu? Dari Abu Darda, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah. Sesungguhnya malaikat, innal malaikah tada'u ajni hataha ridhaan bima talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya karena ridho terhadap orang yang menuntut. Di sekarang ini kalian nuntut ilmu, ada malaikat nawang ini. Artinya apa? Dijaga sama malaikat. Dijaga dari apa? Mudah-mudahan dijaga dari corona, betul? Di corona. Amin. Lanjut. Sesungguhnya orang yang berilmu diminta oleh setiap penduduk langit dan penduduk bumi sampai ikan yang ada dalam air. Orang berilmu tuh kan, penduduk langit mintakan ampun. Kenapa? Karena dia berilmu, pasti dia akan mengakui Tuhannya Allah. Kalau penduduk bumi gimana? Tak ada orang yang kena susahin sama dia, karena dia berilmu. Dia tahu bahwa dia kalau menipu orang pasti susah hidupnya. Saya mau katakan sama kalian. Kalian kan di pesantren nih. Pesantren ini kan sesama besar kan? Saya sama besar sama teman. Dosa besar itu jumlahnya berapa? Ayolah jawab. Dosa besar jumlahnya berapa? 10. Kan dalam hadis Nabi berapa? 10. Yang paling pertama paling besar apa? Syirik kepada Allah. Ada 9 dosa. 9 dosa itu kepada orang semuanya, bukan kepada Allah. Kepada Allah cuma 1, apa tuh? Syirik, dan itu paling besar. Yang 9 pada manusia semua. Apa contohnya? Apa yang keduanya? Membunuh. Bunuh kan pada orang tuh. Berzina juga orang kan? Menuduh orang berzina. Berzina ya, menuduh orang berzina juga ya. Sumpah palsu. Berbohong. Ke orang juga kan? Oh, ke orang juga kan? Menipu. Meminum khamar. 9 dosa besar semuanya kepada manusia. Berarti kalian, mana harus yang kalian jaga? Kepada Allah iya, tapi kepada orang yang setiap hari kalian ketemu ini penting kalian jaga. Kalau dosa kepada Allah, kata Allah, aku mudah mengampuni. Betul? Dosa kepada Allah gampang Allah ampuni, betul enggak? Allah ampuni. Kapanpun kalian minta ampun, diampuni Allah. Bagi orang yang berbuat dosa di siang hari, minta tobatlah dia di malam hari, aku terima tobatnya, betul? Bagi orang yang berbuat dosa di malam hari, bertobatlah dia di siang hari, aku terima tobatnya, aku terima, kata Allah. Tapi kalau kepada orang, tak semudah itu orang memaafkan. Beda. Kalian pertanggungjawabkan nanti. Betul? Begitu, jadi kepada orang hati-hati. Kepada Allah ya juga. Iya, tapi kepada orang ini hubungan kita ini lebih. Dan orang hati-hati orang. Nanti di akhirat Allah, aku maha pemurah, kata Allah. Dosa kalian aku ampuni. Tapi nanti di akhirat ketika kita siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa?
itu niti apa? Jembatan itu. Itu kan meniti sirat itu kan dia pakai gerbang-gerbang. Gerbang pertanya ditanya sama sirat tuh. Tuhan kamu siapa? Allah. Baru dia bisa jalan gerbang pertama. Nanti ada gerbang lagi. Nabimu siapa? Muhammad. Baru bisa jalan lagi. Terus berikutnya kitabmu apa? Al-Quran. Baru bisa jalan lagi. Terus bertanya, nanti terakhir ada gerbang terakhir itu namanya bagaimana hubunganmu dengan manusia. Itu pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir, jatuh atau tak jatuh itu di situ tuh letaknya tuh. Kalau banyak masalah kepada orang, jatuh di bawah mati. Masuk neraka lah. Saya ini dulu kata kalian pintar nih. Nggak ada pintar. Cuman juara 1 juga. Cuman nggak ada pintar, sudah nggak ada pintar. Pintarnya itu kapan? Sejak sudah jadi guru dan jadi dosen. Pun tak pintar-pintar betul dianggap orang pintar. Orang anggap saya pintar. Iya kan? Aduh, capek. Kalian paham enggak saya ngomong tadi ini? Kemana-mana saya pergi. Lanjut ya. Sungguhnya ulama adalah pewaris para al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Maka kalian jangan musuhi ulama. Betul? Jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena dia pewaris nabi. Kalau kalian musuhi ulama berarti memusuhi nabi. Kalau musuhi nabi berarti kalian takkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan marah-marah nanti sama saya ya. Dan nanti begini di depan kalian senyum-senyum. Tapi di belakang apa gayanya gitu. Itu apa sekalian? Enggak berkah ilmu kalian nanti. Berkah ilmu tuh. Enggak berkah. Apa yang dipelajari itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau masuk telinga kanan, keluar kanan lagi. Mantul dia. Enggak berkah. Ilmu berkah itu apa? Ilmu berkah itu menghargai, mencintai guru, menghormatinya. Insya Allah berkah ilmu itu. Dapat sama kalian diajarkan sama guru satu. Kalau dia berhikmah, kalau kalian menghormati guru, maka Allah datangkan hikmah dalam hati kalian. Guru ngajarin 1, kalian dapat 10. Gimana bisa tuh? Allah timbulkan dalam kepala tuh. Oh begini ya. Oh. Itu namanya ilmu berkah. Tapi kalau ilmu tidak berkah, diajarkan sama guru 1, di dianya hilang 10. Diajarkan sama guru 1, di dianya hilang 10. Bukannya dapat 10, tapi apa? Hilang min 10. Wah, itu ilmu tak berkah itu namanya itu. Ilmu yang tak berkah itu adalah ilmu yang tak dia taat kepada Allah, hanya sekedar sombong dunia aja. Di akhirat dia tak berguna, itu ilmu yang tak berkah. Takut kita. Makanya kalian benci-benci ulama ya. Jangan benci-benci ulama, bela ulama itu. Sesungguhnya Nabi tidaklah mewariskan innan nabiyya la yuwarithu ilman wala dinaran wala dirhaman. Innama yuwarithul ilma faman akhadhaha akhadha wafdan wafirin. Sesungguhnya Nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, duit tidak diwariskan, tapi Nabi mewariskan ilmu. Artinya apa? Kalian nanti kalau punya anak, ilmu yang paling penting kalian wariskan itu bukan duit. Kalau duit kalian ingin wariskan, berkelahi mereka nanti. Tapi kalau kalian wariskan ilmu, insya Allah mereka takkan. Tapi duit butuh juga. Kalau ada ya ada. Tapi yang paling penting apa? Ilmu. Ayus Daud. Banyak betul ini. Barang siapa mati dalam keadaan mencari ilmu untuk menghidupkan Islam, maka dia di surga. Dan antara dia dengan para nabi hanya 1 derajat. Dekat sekali dengan nabi, orang yang berilmu. Itu namanya orang yang, atau dalam hadis Nabi itu, man talabal ilma fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang yang menuntut ilmu dia sama dengan berjuang di jalan Allah sampai dia kembali. Kalau dia meninggal dunia, maka dia meninggal mati syahid. Betul. Maka senantiasalah tiap hari kalian menjadi orang yang menuntut ilmu. Kalau Nabi SAW mengatakan jadilah kalian terhadap 4 hal, jadilah kalian jadi 4. Apa itu?
Pertama aliman, orang yang berilmu betul. Kalau tidak bisa menjadi orang yang berilmu betul, muta'alliman, yang orang yang menuntut ilmu. Kalau tidak bisa menjadi orang yang menuntut ilmu, mustami'an, mendengarkan ilmu. Kalau tidak bisa mendengarkan ilmu, apa lagi? Muhibban, orang yang suka dengan orang yang menuntut ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, tidak jadi alim, tidak jadi penuntut, tidak jadi pendengar, tidak jadi penyinta. Jadi apa lagi? Jadi-jadian. Fatahlik, kalian akan binasa. 4 ini harus kalian jaga nih. Kalian posisinya kalian di mana nih sekarang nih? Udah hebat. Masuk ke muta'al-liman, penuntut ilmu, insyaallah. Kalau Saroni dek di mana posisinya? Saroni. Aliman juga sambil itu belajar juga. Kan belum doktor lagi, dikit lagi. Aduh, gimana ini? Kok bosan kalian nih? Capek saya. Duduk. Berdiri lagi ya. Apa lagi? Lanjut. Keutamaan mengajarkan ilmu. Mengajarkan nih. Sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada orang laki-laki melalui dirimu adalah lebih baik bagimu daripada kamu mempunyai onta merah. Jadi apa? Mengajarkan ilmu kepada orang itu lebih baik daripada kamu punya onta merah. Onta merah itu mercy lah sekarang, betul ya? Karena bisa ngajarin orang ilmu kan mantap, betul kan? Keutamaan mengajar. Jadi nggak bisa langsung mengajar kecuali kalian belajar dulu. Jadi kalau kayak saya ini sudah dapat onta berapa ini? Udah banyak kan? Kalau kita ngajarin orang misalnya, ngajarin orang Al-Fatihah. Nanti kalian punya anak, jangan kalian serahkan anak kalian ngajarin Al-Fatihahnya kepada orang. Kalian yang ngajarkan Al-Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Itu diajarkan kan? Kalian ajarkan sama anak kalian, tiap hari mereka baca paling kurang berapa kali? 17. Maka setiap hurufnya kalau dia dalam sholat dapat pahala berapa kata Ali bin Abi Thalib? 50. Berapa? 50. Al-Fatihah itu berapa huruf? Cobalah itu. Dari bismillah ya. Bismillah 19. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atau kan kalian kayak gitu, kalian cobalah. Nah, itu berapa pokoknya banyak lah. Kali 50. Betul kan? Dia baca 17 kali. Kalian dapat berapa pahalanya? Banyak. Makanya kalau punya anak, kalian udah punya anak belum? Belum. Ya kan? Nanti pasti punya anak kan? Amin. Maka ajar. Apalagi kalau kalian jadi guru, betul enggak? Jadi guru, digugu dan ditiru, betul kan? Guru itu kan digugu dan ditiru. Ditirunya sama anak didik kalian. Kalian ngafalkan mereka Quran, kalian bacakan mereka fikih, kalian kasih tahu mereka tauhid, kalian kasih tahu mereka akidah, betul kan? Diamalkan masuk surga dia. Kalian kira masuk surga atau enggak? Masuklah, surga kalian lebih tinggi daripada surga anak murid, betul? Betul lah, karena kalian menjadi gurunya. Berarti surga besar dunia mana nanti? Tinggi atau enggak? Mana lebih tinggi? Tergantung orang yang mau mengamalkannya banyak atau tak. Kan? Lanjut. Sesungguhnya orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, semua hewan termasuk ikan di lautan memohonkan ampun. Tadi udah ya. Lanjut. Keutamaan mengajarkan ilmu. Dalam hadis Bukhari, orang yang paham akan agama adalah orang yang memiliki pemahaman seperti sebagian bumi yang menerima air hujan lalu menumbuhkan padang rumput. Karena mereka mengetahui dan memahami, mereka mengembangkan dan mengajarkan. Jadi orang berilmu itu seperti apa? Seperti bumi yang apa? Yang subur. Dituruni oleh air, maksudnya rahmat dari Allah, mereka akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan bermanfaat untuk orang. Itu orang yang berilmu. Dan orang yang berilmu itu bukan seperti apa? Seperti tanah yang tandus. Air datang habis itu hilang sama dia, betul? Itu tanda orang tak berilmu. Tapi kalau orang yang berilmu itu air datang ke tempat dia, kemudian dia menumbuhkan bermanfaat untuk orang lain. Oke, sampai di sini kalian tanya-tanyalah. Sambil menulis, sambil bertanya. Ayo, tanyalah.
Daripada bosan begini, ya tanyalah. Tapi hebat kalian ini nggak ngantuk, hebat ya, betul ya. Apa sebab? Hah? Oh, hari pertama begitu. Kalau hari kedua? Oh, nggak tahu ya. Masya Allah. Mungkin semangat ya, mudah-mudahan. Tanyalah. Mau tanya apa? Tanyalah. Silakan. Kita interaksi lagi, tanya jawab. Banyak tadi. Seputar ilmu dulu tanya. Tanyalah. Silakan. Apa? Tidak bosan dengan ilmu tuh, dia akan bosan kalau kita hanya menghafalnya tapi tak memahaminya. Itu bosan tuh. Seperti kalian ngafal Quran, nanti kalian ngafal Quran ya. Kalian kalau ngafal Quran hanya menghafal terjemahannya saja, itu bosan. Seperti apa yang saya dulu lakukan, ketika ngafal Quran hanya menghafalkan teks bahasa Arabnya aja, itu bosan. Terus agar dia tak bosan, maka kalian pahami isinya, masukkan ke dalam hati, menangis kalian. Saya pernah coba menghafalkan surat apa? Surat Yusuf. Dulunya baca surat Yusuf tuh saya hafalkan, itu tak pakai terjemahan, tak pakai pemahaman. Saya hafalkan aja, betul? Biasa aja rasanya. Tapi ketika pakai pemahaman, di ayat-ayat 80 tuh kayak telenovela. Serius kayak telenovela. Waduh, indahnya betul. Penyabar kau Yusuf, gitu kan? Yusuf penyabar. Itu kalau di ayat-ayat ke-20-nya itu kan aduh ceritanya sedih-sedih betul. Dibuang dia ke ke sumur, habis itu diangkat jadi apa? Jadi anak raja, habis itu difitnah, telah berzina, masuk ke dalam penjara selama 7 tahun. Dia susah betul hidupmu. Yang akibat dari siapa? Akibat dari sakit hatinya sudah perjalanannya panjang begitu, tahu-tahu berhasil. Datang saudaranya enak-enak minta maaf. Apa kata Yusuf? Iya, kalian dimaafkan, kata Yusuf. Di situ tak terbendung air mata. Mengalir kayak telenovela. Ahsanul qasasa. Hafal kalian apa enggak surat Yusuf itu? Cobalah hafal. Kalian kalau hafal dengan terjemahannya itu dengan indah, rasakanlah. Coba baca dulu. Coba sikit. Ayat awalnya apa tuh? Ayatnya apa? Alif lam ra. Tilka ayatul kitab bil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyya la'allakum taqilun nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin idh qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Tidur pula kalian nanti. Kan terasa kan? Kalau orang yang dengan pemahaman terasa tuh bacanya itu. Wa kadzalika yantabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis
wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Ya'qub kama atammaha 'ala abawayka Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim. Oh, udah sadaqallah, terserah kalian lah. Sadaqallah. Pokoknya kalau pakai ya Allah, indahnya Masya Allah. Kalau pakai dengan ini juga. Dengan ini, saya kan bacakan tadi. Kalau saya bacakan ya, kalian nanti 2 menit. Tapi kalau dengan pemahaman, dibawakan dengan contoh-contoh pemahaman masuk ke dalam hati. Oh, itu dia tak bosan ya, tak bosan. Maka belajar ilmu itu kalau bisa jangan dengan hanya belajar saja, tapi masuk-masukkan ke dalam hati. Masuk-masukkan ya, betul. Tuh. Itu enggak ada bosan tuh. Terasa dia itu ke dalam hati itu. Kan? Itulah. Begitulah kira-kira. Keutamaan mengajarkan ilmu. Tanya lagi lah, kenapa kok saya tambah? Tanya lagi ya, tanya lagi. Tadi pertanyaan bagus banget. Yuk, tanya lagi. Yuk. Tanyalah. Tanyalah supaya tak bosan. Silakan. Ya, kalau Ibnu Shalah mengatakan sebaik-baik ilmu yang dipelajari utamanya adalah ilmu akhirat dulu. Udah dipelajari ilmu akhirat, tambahlah dengan ilmu dunia. Karena ilmu dunia itu dia fardu kifayah. Ilmu akhirat fardu ain. Fardu ain itu kan wajib untuk diri kita sendiri kan? Contoh ilmu akhirat apa? Ilmu akhirat adalah ilmu keimanan kepada Allah. Ya kan, ilmu tauhid, Al-Quran, hadis, ilmu agama lah ya, yang buat takut kepada Allah. Pelajari itu dulu kata Ibnu Shalah, karena umur kita singkat. Umur kita apa? Singkat umur kita itu, hanya 63 tahun. Berapa lamanya kita membaca hadis, ngafalin Al-Quran, betul kan? Meyakinkan diri kita kepada Allah berapa lamanya? Misalnya kan, habis waktu sekitar 30 atau 20 tahun misalnya kan. Dari usia 0 sampai 20 kita belajar agama terus, betul? Ya kan? Nanti lewat dari 20 nanti baru belajar ilmu dunia. Rata-rata orang yang sudah tahu Allah, dia cepat belajar yang lain. Contoh, Ibnu Sina. Ibnu Sina di umur-umur kecilnya sampai usia 7 tahun hafal Quran. Usia 7 nanti sampai usia 8-nya hafalin hadis. Belajar tafsir segala macam Al-Quran. Nanti dia baru mulai usia 9 tahun atau usia 10 tahun belajar ilmu kedokteran. 5 tahun dia belajar ilmu kedokteran langsung ahli ilmu kedokteran. Tapi diawali dengan ilmu agama dulu. Cuman dia termasuk orang yang hebat. Sampai umur 10 tahun dah terkuasai seluruh ilmu agama. Habis itu tambah sama ilmu dunia, hebat. Dan apa namanya? Ya. Ya. Iya. Jadi belajar ilmu agama itu tidak harus formal. Belajar ilmu umum pun tidak harus formal. Tapi yang penting ilmu agama masuk ke dalam hati kita. Nggak harus formal-formal. Di sini kan belajar juga, betul? Formal atau tak formal kita buat seperti formal nanti, ya kan? Nggak harus formal, nggak harus pakai titel. Yang penting seperti orang-orang dulu kan nggak ada titel-titelnya. Tapi agama masuk ke dalam, itu yang paling penting. Ngafal Quran kan nggak ada salahnya menyatukan antara ilmu dunia dengan ilmu
akhirat. Disatukan kan? Boleh kan? Asalkan ilmu dunia pun menginduk kepada ilmu akhirat. Ya kan? Jangan sampai ilmu dunia itu berdiri sendiri, dia membangkang terhadap ilmu akhirat yang kita pelajari. Berarti susah hidup nanti. Pusing saya bosan. Ya apalah pusat omongan. Begini aja lah, contohnya begini lah. Contohnya begini. Orang kalau belajar ilmu, contohnya gini, ada orang yang kedokteran, kedokteran UIN. Ya, itu udah diteliti itu. Ada beasiswa 100% bagi mahasiswa yang hafal Quran 30 juz di pesantren. Notabene mereka enggak ada belajar matematik, kimia segala macam itu seberapa adalah di pesantren itu kan. Tahu-tahu pas ketika masuk kuliah, ternyata di UIN Syarif Hidayatullah yang paling tinggi nilai ilmu kedokterannya adalah orang yang hafal Quran 30 juz. Kenapa bisa? Karena dia sudah terlatih ngafal. Orang hafal Quran itu kan gak bisa satu hurufnya gak bisa salah, betul? Satu harakatnya gak bisa salah, betul? Karena saking detailnya dia ngafal, ketika dia ngafal rumus-rumus, dia hafalnya rumus. Ya hafalnya rumus, hafal sama dia rumus, oh cerdas. Orang yang belajar ilmu agama tuh cerdas, hebat. Kalau cerdas, apa intinya? Ginilah. Kata Dr. Oni Sahroni, dia mengkhususkan 1 tahun belajar hafal Quran 30 juz. Ditanya kenapa Ustadz dulu mengkhususkan diri untuk menghafal Quran 30 juz. Dia mengatakan bahwa ilmu itu sumber awalnya, sumber dasarnya adalah Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi ketika kita menghafal Quran 30 juz, berarti kita hafal seluruh ilmu yang ada di dunia ini. Tapi dengan pemahaman, bukan dengan menghafal bahasa Arabnya aja. Tapi apa? Pemahaman. Kita akan menuju ke sana insya Allah dengan sikit-sikit belajar bahasa Arabnya, belajar akidahnya, ya kan? Tahap-tahap. Nanti kalau betul kalian paham Al-Quran, betul-betul hafal Al-Quran, kemudian kalian bisa kembangkan dari Al-Quran itulah terbuat pesawat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya pesawat itu seperti apa? Seperti burung. Dibuat sama orang pesawat seperti bisa terbang dia, betul? Tapi saya nggak bisa menjelaskan juga gimana itu Pak, kok bisa pesawat seperti burung, macam mana lah itu Pak ya. Anda bisa saya jelaskan, tapi orang bisa membuat pesawat gara-gara melihat, dilihat apa yang hebat di burung kok bisa terbang, pendorongnya apa nih? Sayap, dibuatnya sayap ada baling-balingnya. Wah ini helikopter, terlihat dari apa? Dari capung. Al-Quran mengatakan dari apa? Capung, tahu capung? Apa itu capung? Capung lah binatang lah kan. Gimana nih kok bisa terbang di capung tuh? Manover bisa. Al-Quran juga. Ya kan? Kenapa kok orang bisa naik ke atas langit? Ternyata Al-Quran sudah memberitakan apa kata? Kalau kalian naik ke atas langit maka hampa udara. Hampa udara. Dibuatlah dari kalau orang tidak tahu informasi itu, naik ke atas langit hampa udara mati dia. Maka dari bumi disiapkan oksigen, ya kan? Saya mau naik ke atas langit nanti oksigen di luar, ya kan? Naik ke atas langit, ada bisa. Di mana informasinya? Al-Quran. Ada kitab-kitab lain itu menciptakan? No. Oh begitu. Pandai juga bahasa Inggris. Dikit-dikit. Udah pernah ke Australia dulu, Ramadan kemarin ke Australia, tahun kemarin 2019 ke Australia ceramah luar biasa, sebulan penuh. Saya Minang tapi. Itu, jadi gitu ya. Jadi apa? Apa tadi pelajarannya? Belajar ilmu agama penting. Iya penting, belajar terus karena umur kita singkat. Nanti kalau mati nanti ditanya sama malaikat itu mati kita. Karena kalian mau masuk jurusan apa nanti? Mau masuk jurusan apa nak? Ya. Apa? Dokteran. Iya baguslah. Tapi ditanya nggak kamu kedokteran tamat atau tidak tamat? Ada ditanya nanti semungkar nangkir di kubur. Ini tanyanya apa? Tuhanmu siapa? Ya kan? Kitabmu apa? Ya kan? Itu tanya kan? Boleh kita belajar ilmu kedokteran tuh, tapi kait-kaitkan dengan ilmu agama. Lebih mantap kalau seandainya orang tahu kedokteran tapi dia berilmu agama. Belum orang diobat sama kamu udah sembuh orang sekali. Belum diobat lagi. Siapa nama?
Diana. Apa kata? Kita berobat sama dokter Diana aja lah kata. Kenapa? Dokter Diana itu dia sebelum mengobati kita dia senyum banyak ya kan. Kita pergi ke dokter-dokter lain tuh, padahal senyum kan diajarkan agama tuh. Ke dokter lain tuh semburut aja dia. Kita masuk ke ruangan dia itu kita sakit, pas kita kadang nampak dia langsung kita mati dia. Dia marah aja bawahnya, gitu kan. Tapi kalau dokter Diana tuh dia senyum. Habis dia senyum, dia ngasih kita tausiah. Bapak Ibu sakit, betul. Sakit ini penggugur dosa ya. Nah begitu. Saya ini hanya sekedar mendiagnosa sakit Bapak Ibu sesuai ilmu saya. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Jangan minta sama saya ya, minta sama Allah. Bapak Ibu sakit, betul. Kalau sakit itu pahalanya 2 kali lipat ketimbang orang sembuh. Sabar Pak Bu ya. Nabi Ayub alaihi salam 38 tahun sakit, sabar dia pada dia Nabi. Diingat-ingatkan begitu. Lapang dadanya, sembuh. Tahu nggak kalian? Penelitian dokter sekarang 80% orang sakit gara-gara psikologi. Psikologinya yang kena. Bukan gara-gara penyakit badan. Sakit mah gara-gara banyak pikiran. Diabetes meletus gara-gara pikiran. Pikiran ini sumber dari pikiran. Itu yang saya bilang tadi. Dalam waktu 15 hari mah meninggal sekitar 60 orang. Itu yang sakitnya apa tuh? Pikiran, mikirin cicilan. Langsung stres, mati. Kalau dapat dokter yang agamanya bagus, senang betul. Sembuh ya? Ya itu kalau dihubungkan dokter dengan agama. Kalian tahu kedokteran yang paling hebat kedokteran siapa? Kedokteran Islam lah, Ibnu Sina. Ibnu Sina itu disebut dengan bapak kedokteran dunia. Belum ada orang sehebat dia. Dia yang paling hebat. Siapa dia? Ibnu Sina, dia orang Islam, betul? Kenapa dia bisa seperti itu? Bukan diawali dengan belajar matematik, fisika, kimia, tapi dari apa? Al-Quran. Azan orang pulang ada lagi. Alah itu aja lah dulu ya. Ya kan? Salat aja lagi. Kita masuk jam 4 nanti insyaAllah. Ya kan? Berapa jam berapa? Jam 4. Jam 4 masuk ya? Jangan cabut. Betul? Kita tutup dulu dengan baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.